Selamat datang di 4 Back Football Podcast. Bas. Apa? Enggak, lanjut. Gak jelas. Baru mulai dengan jelas. Selamat datang teman-teman di 4 Back Football Podcast. Kenalan lagi, ada gue Andre. Gua Lorente. Nico Williams. Lorente apa Nico Williams? Lorente. Kasih dong. Romi. Fabrizio Romano. Aduh. Ican. Halo Ican. Ego Congor. Ya, kita berlima dari 4 Back Football Podcast. Mungkin disclaimer di awal, seperti biasa kita bukan panelis, kita juga bukan expertise. Berikut juga kita bukan pandit. Jadi kita cuma 5 mas-mas yang demen ngomongin bola karena dulu sempat satu kantor. Jadi jika ada fakta Kayak jika ada tawaran Kerja nge-host atau putar apa sepak bola ya. boleh Ya, lah. boleh. Komentator di misalkan di Final TV ya, Pildun, bisa final gitu. Pildun. Itu nanti kalau Bisa ada kok. ya, boleh. Dengan cara kita yang ya begini adanya apa adanya. Ya. Boleh, New York, boleh. kami datang. New York kami datang. Tapi pas Pildun beres ya, jadi kita nggak tahu mau ngapain ya di New York bengong aja. Ya, jadi maafin kalau ada salah-salah kata atau fakta yang ternyata beda dari apa yang terjadi gitu ya. Hari ini cukup unik karena kita nggak spesifik mau ngebahas sesuatu gitu. Pantatnya gede banget. Tiba-tiba depan komuk aing aja. Kita cuma mau ngebahas tentang atau ngerespon tentang Piala Dunia yang sebentar lagi. Kayaknya berarti seminggu Mulai. lagi beres ya. Sebentar lagi Hari beres. Minggu. Iya, seminggu ini kan beres kan. Final Tinggal Senin dini hari. 4 pertandingan ya? 2 pertandingan. 4 Oh iya, pertandingan. tinggal 4 pertandingan, 4 pertandingan. 2 semifinal, perebutan juara 3 sama perebutan Piala Dunia juara satunya gitu ya. Mungkin langsung aja hari ini mungkin kita akan ngebahas dari 4 sisa negara yang ada di Piala Dunia, yaitu ada Inggris, Argentina, Spanyol sama Prancis. Nah, kebetulan kita kan berlima nih dan gue sebagai host. Jadi akan lebih baik jika 4 negara tadi dibagi 4 sama teman-teman yang ada di Dan sebelah karena gua kali Portugal udah gak lolos ya. ya. Iya. Heboh. Portugal udah nggak lolos, iya. Siapa pelatih gue lupa? Martinez. Martinez. Padahal ada Cristiano Ronaldo ya di situ. Makanya kan JJ dipanggil lagi. JJ Padahal dia dari Al Nassr. Jason Ranti. Enggak, JJ enggak Jason Ranti. Oh, bukan. Janet Jackson. Nah, ada aja JJ. Enggak, Jimmy tapi ya itu JJ-nya Al Nassr kan ya, yang dipanggil lagi kan. Pelatih Portugal sekarang. Oh, iya. Iya. Yang gondrong ya. Tua pokoknya. Kayak gitaris ya. JJ Slebeu. Tahu gua. Ya, Belum setahu gua. gua ya. Tapi Portugal kenapa nggak lolos ya? Portugal nggak lolos karena nggak sekompak 4 tim yang tersisa menurut gua. Cristiano Ronaldo nggak kompak. Semuanya, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes, semuanya pokoknya nggak kompak Portugal. Portugis penjajah. makanya nggak lolos soal penjajah. Nggak, ya 4 tim ini mungkin akan dibagi, kebetulan juga kalau dilihat dari keempat teman-teman yang di sini semuanya ngedukung salah satu dari sisa negara yang tersedia gitu. Ada Pacongs, dia Inggris, lalu ada siapa? Ican, dia ngebela France, Yoi. Prancis. Lalu Kempa Portugal sama Kiting Argentina. Kok Portugal? Dan Portugal udah nggak lolos. Udah nggak Argentina, lolos. iya, maaf. Gua Maaf, Argentina dan Kiting Iran ya. Kiting Cape Verde. Sama Curaçao. Kiting Spanyol. Nah, mungkin gue pengen ngebahas, ya mungkin nggak terlalu detail, cuma lebih spesifik. Semifinal yang akan berlangsung teman-teman. Pertandingan nanti jam 2 pagi ada Inggris melawan Prancis dulu. nanti malam. ada Prancis melawan Spanyol. Lalu lusa jam 2 pagi ada Inggris lawan Argentina. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, ini kita take sebelum pertandingan mulai dan biasanya tayangnya kalau nggak Minggu, Senin, jadi hasil final udah ada. Bahkan Yes. hasil final udah ada. Udah ada juara dunia tuh ya. Dan kemungkinan udah juara. ketahuan. Oh, nggak tahu, mungkin bisa kita nanti Tergantung yang ngedit dan upload, Apa? sahabatku. tag konten khusus kali ya Nah. menjelang sebelum final.
Iya, Tapi nanti bentuknya jadi konten aja bisa Ah. jadi gitu. Ada konten-konten khusus untuk anggap aja spesifik. ini prediksi kita. Nanti Ya. begitu ketahuan juaranya, nanti kita pasti akan bikin konten tambahan lah buat itu. Video reaction Tergantung aja. editor ya. Katanya dia udah Tergantung mulai editor. kerja sampai Sabtu. Kantor baru gue ternyata. Jangan dong, kan nonton teman-teman lu. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Tapi dia curang, dia bisa edit ya, nggak ketahuan jadinya. Iya. Kalau dia ngomong kayak gitu. Tapi yang tadi nggak gue edit. Damn, Udah pada tahu. Dan Respect tolong Kiting, kalau kerja ada kerjaan tambahan buat Kitingnya lagi nyari nih lumayan. biar full minggunya sekalian ya. Biar nggak ada Gua nggak waktu mau buat- libur udah sekalian. biar nggak ada aja waktu udah. buat keluarga katanya. Terserah ada keluarga gue, yang penting gue punya duit katanya. Nggak. Langsung aja kita mulai ke pertandingan pertama. Prancis Spanyol, berarti pertandingan antara Kiting melawan Ican. Nah, gue pengen tahu pendapat dari lu berdua. Kiranya nanti jam 2 pagi akan seperti apa jalan pertandingan? Mungkin dari Kiting dulu. Kalau gue lihat sih ini bakal sengit di tengah ya, Andre. Oke. Soalnya dua lini tengah tim ini Ya, itu bisa dibilang bintang 5 nih isinya nih. bintang 5 ya. Bintang 5 mewah-mewah. Dewa 19 nih albumnya ya. Betul. Oke. Terus? Spanyol ada mungkin di situ Pedri, Pedri, dia akan head to head sama mungkin Rabiot. Rabiot betul. Jadi gua rasa nih kayaknya lini tengah akan sengit. Jadi penentu nih, Penentu nih. penentu. Siapa yang memenangkan lini tengah, dia akan bisa dipastikan memenangkan pertandingan ini. Dan gua harap Spanyol lah, karena gua Spanyol banget orangnya. Lu Spanyol banget lu ya. Kemarin lo Ira. Kemarin gue ya. Tapi dari Spanyol nih Ting, selain lu tadi sempat mention Pedri. Kan kalau dari starting line up yang kita lihat nggak ada nih Pedri nih. Oh iya benar. Iya, Oh, terus iya, kira-kira dia gimana ngelawan Rabiotnya Ting kalau Pedrinya nggak main? Rabiot juga nggak main. Itu ada Oh, Rabiot. Rabiot main. Ada Ya? Rabiot tuh di belakang. Kan dia formasinya 4-2-3-1. Pedri ada itu 16 Rodri deng. Rodri. Rabiot itu kan pemain bagus ya, jadi pasti masuk line up lah. Gila. Main bagus dari AC Milan. Iya, betul. Enggak, kalau menurut gua nih salah nih. Salah di Mesir, nggak ada. Salah free transfer sekarang. Iya benar. Ini blunder nih. Prediksi line up-nya nih. Iya, blunder menurut gua. Salah ya berarti ya. Harusnya Seharusnya diganti siapa nih Pedri? Unai Simon. Ruiz ya. Ruiz ini Ruiz. harusnya Pedri di situ. Ruiz ganti Pedri ya. Simon baru di depan. Gantiin Oyarzabal. Oyarzabal. Ya. Berarti Jadi, ini menurut gua nih salah. Kalau gua jadi pelatihnya Spanyol, gua nggak akan masukin Ruiz. nggak akan masukin Ruiz lo ya. Nggak akan gua masukin Ruiz. Dan di depan harusnya jangan Oyarzabal. Siapa dong? Kita ngelihat 2 pertandingan terakhir Merino, Merino. gua akan percayakan dia di depan Oh, untuk bola-bola udara. walaupun memang kalau dilihat dari Merino Arsenal. Merino Arsenal ya. Benar. Walaupun dilihat dari 2 pertandingan terakhir, Merino selalu jadi super sub bisa dikatakan. Oh iya betul. Tapi akhirnya lu malah jadikan dia starter di Iya, spite of iya. Justru. super sub ya. Heeh. Oh. Karena gua rasa Merino tuh udah mulai ke trigger semifinal gitu loh. Oh. Gua lihat ya dari Iya. postingan-postingan terakhir dia. Oh, lu nge-stalk ya berarti Gua ya. nge-stalk, Iya. Iya. Sebelum tidur gitu ya. Aduh, Yes. Merino ganteng banget. Lebih ke itu sih itu. Oke. Berarti menurut lu penentu jalan pertandingan antara Prancis lawan Spanyol adalah dari lini tengahnya Ini gitu. tengahnya sih. Termasuk salah utamanya adalah si Pedri melawan Rabiot. Yes. Dan gua tambahin sedikit, mungkin tugas ekstra buat Olmo sama Rodri Oke. untuk matiin Olise. Olise. Olise dari Michael Prancis. Olise ya. Michael Olise. Kenapa Cukup emang berbahaya deh ya. Dia tuh Picasso menurut Picasso, Picasso. Di sepak bola Picasso, Picasso dia. Seniman deh. Seniman. Kenapa lu bilang si Olise ini Picasso? Gimana ya? Gerakannya itu smooth gitu ya. Oh, Dribblenya kecil bagus. gitu, kecil smooth. Smooth. Oh, itu itu smooth. Itu smooth. Sorry. Nah, Terus. dia tuh bisa bergerak di ruang-ruang kecil, Andre. Hmm. Jadi menurut gue agak merepotkan 2 DM Spanyol nih yang salah menurut gue, harusnya Pedri di situ. Tapi ya udahlah. Yeah. Nah, ini kalau Olise dibiarin, diktator Mbappe akan nyetak gol ya. akan nyetak gol gua rasa. Oke. Gua rasa ya. Berarti menurut lo bukan di striker malah di pemain tengah kuncinya ya pertandingan Nah, kali itu ini. benar, Andre. Oke. Menurut lo mungkin ada tanggapan Ican dari
dari segi Prancis nih? Menurut gua ya sepakat juga sih tadi dari Nggak boleh omongan sepakat, si- kita lawan loh. si Padri. Kita ngadu, nggak boleh sepakat. Enggak ya, maksudnya bakal ada pertarungan yang sengit di lini tengah, gue sepakat sama dia. Jadi, tapi kalau gue lihat dari Prancis ini kan banyak nama-nama yang bagus gitu loh, nggak cuma satu orang yang bisa ngubah permainan gitu. Misalnya kalau kita andai-andai gitu ya, Mbappe underperform, Prancis masih punya Doué, Olise, Dembele, masih banyak bintang yang lain gitu loh. Nah, jadi prediksi gue mungkin Prancis bisa lebih unggul sih gitu. Karena Enggak. karena Valid. Nggak valid. Nggak valid ya? Nggak valid. Ya kan pendapat, masa nggak valid? Oh iya, oke. Nggak apa-apa dong. karena ya apalagi ada Olise, belum lagi ada cadangannya mungkin ya. Kayak Barcola atau siapa? Mungkin Mateta bisa jadi. Oh iya, kemarin sempat dimainin kan Mateta. Ya gitulah. Tapi yang paling menarik mungkin di sektor sisi Gimana? sisi sana kiri. Oh, Kiri. sisi kiri. Oh, oke. Berarti dari pergerakannya Doué lawan Pedro Porro. Pedro Porro. Iya, Pedro Porro nih waktu di Tottenham crossingnya berbahaya, Andre. Crossingnya berbahaya. Dia juga larinya kencang sih. Larinya kencang. Makanya Dia cukup nggak heran menyerang sih sebenarnya. Betul. ya nggak heran walaupun memang timnya di Premier League peringkat 16, tapi dia tetap jadi pemain terpercayanya Spanyol gitu Iya, sebagai iya. bek kanan ya. Betul. Karena mungkin si Spanyol mungkin bakal lebih berat ke kanan menurut gue ya. Karena ada Lamine Yamal di situ, Betul. Pedro Porro yang lebih Iya. menyerang gitu kan. Jadi Iya. kemungkinan bakal di counter di sebelah kiri Prancis gitu loh. Alasannya bukan itu, karena dia ngelihat di sebelah kiri Spanyol, dia hampir nggak punya kesempatan karena dia harus melawan Cucurella. Kukurella. Ngelawan Cucurella tuh bingung sebenarnya. Bingung, Dre. Dijambak marah ya. Apa sih bingungnya kenapa kan? Nggak boleh dong. Dia- Gimana? dia- Waktu itu dilempar Dia sama lebih banyak lari daripada siapa ya? megang bola. Oh, si itu deh, gua Cucurella lupa. ini. pemain West Ham. Dia lari nggak jelas aja gitu Cucurella. Ya, tapi yang pergerakannya cukup mengerikan sih waktu zaman di Chelsea ya maksudnya. Iya, iya. Nggak heran sekarang dia dibeli sama Barca, emang dia salah satu yang lebih terbaik menurut gua sekarang. Madrid. Madrid. Sorry, bukan Barca. Dua kali Barca. salah ya udah. Iya. Tadi apa? Portugal. Oh iya betul. Portugal. Satu kali lagi gua keluar dari podcast ini ternyata. Aduh, ini jangan sampai salah nih. Dihukum. Jangan. merah dulu ya. Kartu kuning ya, nggak jadi, nggak usah. Iya. Berarti nggak tahu ya gua pendapat. Cuman kalau akhirnya terjadi gemelut di sisi tengah lapangan, berarti pertandingannya quote unquote akan menjadi pertandingan yang mungkin membosankan dong. Kalau ini maksudnya bisa jadi kedua tim ini terbuka atau ada salah satu tim yang mempunyai inisiatif lebih mengendalikan pertandingan sih gitu. Oh. Dan salah satunya lebih memilih untuk Bertahan ya. menyerang balik gitu, counter attack Oh. gitu loh. Iya. Kalau keduanya memilih terbuka wah bakal seru banget sih. Tapi kalau dilihat dari formasinya Spanyol, dia akan bermain terbuka nih. Karena biasanya Porro Formasinya sama BTW 4-2-3-1. yes. Nah, biasanya Porro ini justru Llorente di situ untuk defense ya. Marcos Llorente. Oh, Marcos Marco Llorente karena dia biasanya karakternya itu kan determinasinya gedebak-gedebuk ya. Buat defense, Oh iya. bermain iya, agak iya, iya. sedikit Iya, quote iya, and iya. quote agak Kayak Dalot gitu enggak ya? Dalot sih agak Dalot saya agak beyond kan. Portugal lagi, aduh. Terus ini ada kemungkinan Spanyol akan bermain terbuka nih karena dua-duanya back sayapnya akan menyerang nih kalau menurut gua. iya bener, Porro sama Cucurella ya. Yoi. Iya, bakal seru sih kalau Bakal seru ini. kedua tim bermain menyerang. Mungkin kebalikannya ya, kalau dari sisi Prancis mungkin Lucas Digne ya dia juga bagus dalam penyerang, cuman dari segi pertahanan dia Jelek. emang jelek. Bagus ah. Oh bagus. Pengen jelek aja. mungkin di Spanyol tuh ada Laporte tuh udah mulai lambat sih. Iya, Ketika tapi menghadapi Mbappe mungkin dia rada kesulitan kalau 1-1 ya. iya. Tapi ada ya tenaga muda. Kubarsi. Kubarsi. Tapi kurang pengalaman. Pengalaman ditutup sama Rodri. Ballon d'Or, Bro. Ballon d'Or. Rodri Ballon d'Or, Bro. Jangan bicara masa lalu di sini. Ballon d'Or, Bro, dia lu jangan salah. Tapi dari pemilihan kiper Spanyol masih strict di Unai Simon ya. Punya Juan Garcia, Ya.
David Raya, masih di Unai Simon tuh kenapa ting kalau gue boleh tahu? Ini kayaknya emang ada kedekatan aja sih menurut Karena gua. dia bass Bas. Oh dia Bas, bass. dia bas. Oh. Seperti jersey yang gue pakai ini. Oh, iya, jadi biar ada doa-doa Doa-doa. magis yang membuat Spanyol mungkin bisa menang dalam pertandingan kali ini, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tapi kalau ngelihat misalnya Spanyol mau main dari kaki ke kaki dari bawah nih, justru David Raya kalau menurut gua. David Raya ya David kalau main Raya. sweeper yang kiper ya. bagus build up-nya ya. Build up-nya bagus dia. Nah, Unai Simon ini kan apa ya? Dia pure kiper aja setahu gue. Pure kiper aja sih. Goalkeeper dia, bukan sweeper kiper. Iya. Berarti emang secara garis besar menurut kalian berdua pertandingan ini akan ditentukan dari siapa yang bisa mengendalikan lini tengahnya. Iya. Oke. Kalau dari skor kira-kira kedudukan prediksi dari Ican dulu. Sebenarnya tipis aja sih ini. Kalau gue lihat di Spanyol ini kan dia lebih tenang ya, permainannya lebih tenang, passing-passingnya lebih tenang dibandingkan Prancis tuh. Kalau musik tuh lebih rock lah ya, lebih kasar, lebih raw gitu kan. Ya itulah perbedaan dari Spanyol dan Prancis itu ya. Jadi tapi sama-sama mengendalikan permainan sih tipikalnya. Oke. Eh, Prediksi skor mungkin gue adu penalti sih nih. adu penalti Chan. Iya, Tapi skornya mungkin 0-0, 1 sama, 2 sama. 2 sama kali ya. 2 sama Chan. Iya. Seru juga sih 2 sama. 2 sama terus apa namanya? Ada extra time sih. Iya. Ke kantor telat ya, friend. Iya, benar. Fix banget nih yang nih karena begadang. Tidur. Iya. Kalau menurut Kiting dari prediksi skor sebagai pendukung Spanyol di semifinal kali ini Ini selesai 90 menit sih, Indri. 90 menit ya? 90 menit. 90 menit. 2-1. Gak sepakat. 2-1 ya. buat Prancis. Iya. Wah, enggak. Kecorek. Fokusnya udah kepecah tuh di situ. Kecolek. Ya, buat Spanyol ya. Buat Spanyol. Kira-kira gol scorernya siapa ting? Apakah striker? Apakah kayak Merino Yamal? ya pasti ya. Karena Yamal dari 6 pertandingan dia baru skor 1 kan. Maksud gua kayak Betul. lagi underperform nih, walaupun memang dia nggak yang kayak di media tuh, oh ternyata Yamal underperform. Tapi ya, maksud gua dari 2-1 kira-kira siapa yang akan skor Kiting? Entah kenapa gue yakin di Olmo dan Cucurella, 2 orang ini. Olmo sama Cucurella ya. Oh ya, Bukan Bukan Merino. striker. Merino Iya. enggak ya? Merino justru dia pemecah konsentrasi gitu. Oh, oke. Semua terfokus ke Merino. Dia ngajak ngobrol Saliba dia ya. Masa Karena lagi satu main tim. bola diajak Satu tim, ngobrol aja. satu tim Arsenal. Arsenal lagi aja loh. Jangan lupa ini maksud gua backnya Prancis, Upamecano lagi bagus. Yes, Saliba PL proven kemarin Yes. menjuarai Arsenal juga. walaupun curang. Iya, kalau itu Gabriel kalau itu Mas. Oh, Gabriel ya. Kalau Saliba kan back Ya, oke. apa urusannya ya sama gue Mas Orson? Bercanda. Enggak, maksud gua kayak lu cukup yakin ya walaupun backup Prancis Solid nih back Prancis. cukup solid, maksudnya masih bisa ditembus sama Olmo sama Cucurella berarti Iya. ya. mm. Ya. Sama Oyarzabal nggak bisa sih. Oyarzabal nggak bisa ya. Nggak bisa nembus Saliba mau Upamecano. Ya, gue sepakat akan. Tapi dia positioningnya bagus Nggak bisa Oyarzabal. dia, nggak bisa. Mungkin akhirnya Mikel Merino masuk untuk mengganti Oyarzabal. Oyarzabal. Bisa jadi. Jadi saat si Saliba sama Upamecano udah capek, Mikel Merino masuk, Owen Itu gol. mungkin bisa. Oh iya benar. Iya kan? Kayak Portugal kan kayak gitu. Iya betul. Portugal. Akhirnya Berarti Merino golin nggak? enggak, tetap Cucurella kalau menurut gue. Berarti dari pertandingan yang dimiliki antara Spanyol melalui melawan Prancis, menurut Kiting skornya 2-1 untuk Spanyol dan menurut Ican maju 2 sama lalu lanjut ke babak adu penalti yang dimana. Terlalu dan pesimis. menang Prancis Prancis. terlalu pesimis. Prancis menang adu penalti. Tapi terlalu pesimis kata Terlalu Ican. pesimis. Enggak. Ngajak kita adu penalti itu terlalu pesimis. Enggak. Ini masnya kalau mau benerin celana ke atas dulu mas. Dari tadi saya perhatiin udah 6 kali apa. Beneran loh. Bukan pesimis. Jadi gue melihat ya sekarang nih di dunia ini Di dunia ini. iya maksudnya 2 negara ini yang terbaik lah di sepak bola gitu loh. Saat Jadi, ini ya? Iya saat ini menurut gue ya cukup berimbang jadinya gitu. Karena sebelumnya juga Prancis nggak melawan tim terlalu jago juga kan gitu. Ya baru kali ini akhirnya dia ketemu Spanyol gitu maksud lo kan. Spanyol juga baru ketemu Portugal ya.
Spanyol Kemarin ketemu Portugal Yang Iya, tim besarnya. tim gua tim lo Ndre ya. yang kalah ya. Jadi memang Prancis juga belum teruji gitu loh melawan tim Juga baik gitu ini loh, kan tim yang semuanya akhirnya bagus. top 4 kan. Iya, top Peringkat 4. 1 Prancis kalau gua nggak salah. Argen 1. Argentina, Dua Inggris. Enggak dong, Inggris kedua 4. kedua Prancis, Oh iya, dua Prancis. ketiga Spanyol, keempat baru Inggris. Yes. Jadi emang kebetulan semifinal Itu kali ini kayaknya itu. juga top 4 ya di Piala Juara Dunia ya. 1 Argentina, juara 2 Prancis. Masa udah ditentuin dari sekarang? Curang. Nggak terima loh ini Inggris. Terima lah. Nah, ngomong-ngomong Inggris, sekarang kita masuk ke pertandingan selanjutnya yang akan dimulai lusa sebetulnya jam 2 pagi antara Inggris melawan Argentina. Pendapat lu, Pak Congs, dari dua tim atau dua klub yang mungkin bisa dikatakan Argentina juga baru sekarang ketemu tim besar. Sekarang Inggris kemarin tuh ketemu siapa ya? Gue lupa lagi. Inggris terakhir Norway, itu Norway. Inggris Norway berhasil menaklukkan Norway 2-1 dengan Jude Bellingham gol keduanya. Pendapat lu terkait Ini ada isu politiknya juga ini. Iya. nanti dulu. Oke. Gue penasaran nih. Makanya gue minta pendapat dari Pak Congs terkait Inggris dan Argentina. Udah pasti Inggris lah. Enggak lah, Gampang enggak lah, banget. enggak lah, gila lu. Pasti Inggris lah. Enggak Ini lah. football is coming home apa England is coming home nih? Anyway, pasti mereka coming home sih, pulang juga. Inggris. Iya. Comeback home dia. Masa nggak pulang? Enggak, maksudnya kalau gue sih ngelihat pertandingan, maksudnya melihat permainan Inggris emang secara Pemainnya siapa ya sih? Gue lupa. Pemainnya. secara game plan emang atau secara strategi emang belum sepertinya belum seperti yang Belum- Tuchel mau lah. Belum jejak gitu ya. Belum jejak, cuman dari pertandingan lawan Meksiko kemudian lawan Norwegia yang gue lihat sih determinasi permainannya gila sih mereka. Semangat juangnya yang Semangat juangnya. Lawan Meksiko mereka 10 pemain bisa mempertahankan keunggulan 11 menit injury time mereka masih bisa itu. Itu Kwanza nggak ada gunanya aja itu lu Ya, main dari memang. awal 10 pemain juga tetap menang Inggris. Memang Emang nggak ada ngaruhnya itu Jadi orang. kata Thomas Tuchel emang bersepuluh dari Terus awal. 10. Jadi Kwanza tuh syarat biar boleh masuk pertandingan nah. Cuman Ini gimana bayangan menurut aja Mas itu. Thomas nih kira-kira emang 10 dari awal? 10. Orang ini cuman buat syarat katanya. Hancur sih Ya, mentalnya menurut Kwanza gua gitu dari nah tadi- hancur sih. Bikin strategi ada kuansanya? Enggak. itunya cuman Kwanza atau Caloba yang apa? Iya, apalagi Caloba udah nggak mau. Gimbal kan kayak coba. Masa udah mulai Tapi nyerang kalau kayak gitu fisik. Nico Williams juga dong. Oh iya. Bust loh. Nico Williams tapi ke depan. Oh, kayak The Weeknd dulu ya. Iya, ke The Weeknd. Kalau coba kayak gitu kan Jorok gede-gede. anjing. Gede. Udah mulai nyerang fisik nih orang. Aneh anjing. Ya. Berarti menurut lu dari berarti menurut lu ya udah pasti lu sebagai fans Inggris. Tapi dari segi permainan nih Pak Congs, menurut lu kira-kira Inggris akan mendominasi di sisi sebelah mana? Apakah Anthony Gordon akan memberikan magisnya lagi dari sisi kiri atau ternyata Bellingham sama Kane yang komunikasi lagi cukup bagus di beberapa pertandingan Yang terakhir? pasti Inggris main nggak akan ada back ya. Back yang nggak guna semua. Oh, John Stones tapi gua respect sih. John Iya. Stones ya. Bagus banget lawan Norway kan. Kelemahannya Inggris sekarang cuma lini belakang, tapi kalau lini tengah, lini depan sih menurut gua ya top notch lah. Parfum tuh Hah? top notch asik. Top notch itu notes. Ngobrol sama kucing gua. Ngobrol sama kucing gua. Terus. Tapi kuncinya pasti gua rasa ada di lini tengah si Bellingham, Rice sama Anderson. Kane ya gua nggak tahu Saka apakah udah fit atau enggak. Fit. Gordon ya oke lah, maksudnya sekarang kalau nggak salah jadi pemain, kalau setahu gue ya seingat gue kalau nggak salah jadi pemain yang paling banyak assist di timnas Inggris. Gordon. Hah? Gordon. Untuk Piala Dunia sekarang. Cuman ya kuncinya sih tetap di Bellingham sama Kane sih. Itu Smackdown, Ken Smackdown. Wah, Undertaker itu Oh, kan bener nama ya, Undertaker Undertaker Mas itu. Jangan diulang lah. Sorry. Kane sama Bellingham sih. Tetap kuncinya di berdua ya berarti ya. Dan juga nanti sebenarnya yang perlu diingat juga kemarin tuh kuncinya Inggris
bisa Kunci Inggris. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Nah, editingnya gitu ya. Kunci Inggris. kunci kemenangan Inggris bisa menahan si Norwegia adalah bisa matiin Haaland sih. Dan supply ke Haaland mungkin lebih tepatnya. mungkin bukan supply ke Haaland juga, karena yang gua baca-baca dan gua nonton dari beberapa pandit tuh bilang cara mainnya Haaland sekarang sama cara mainnya Messi itu sama. Menunggu. Jadi bisa jadi tuh bisa cara yang sama untuk memberhentikan Messi sebenarnya gitu. Oke, mungkin mekanisme yang dilakukan terhadap Norwegia kemarin akan sama dilakukan ke Argentina untuk menahan Messi, kumpulannya Iya. kurang lebih gitu ya. Tapi bakal ada kartu merah nggak nih Inggris? Gua Oke. rasa Johnston, Declan Rice sama Konsa kartu merah. Kena Nah, merah nah. semua. Enggak sih. Enggak. Bonsa katanya udah pulang duluan ya ke Inggris ya. Ya dia dihukum 3 pertandingan, 2 atau 3 pertandingan ya. Jadi Dua. 2 Konsa berarti ya kalau lupa. masuk Nggak final main dia. Oh iya betul, kalau misalnya dia masuk final bisa main di final. Sorry, dia direct red card kan kemarin? dari red card. Iya, ada 2. Gitu. Dua Plus game. juga satu lagi, Reece James sepertinya sembuh jadi Nah, Rizim bagus kemarin ya. Tapi Bek kanan. kaca kakinya ya nggak apa-apa lah 2 pertandingan terus habis itu cedera juga nggak apa-apa deh. panjang sepanjang-panjangnya ya Di biar Chelsea Chelsea dia nggak pakai. cedera. Satu musim gitu anjing, kasihan banget Chelsea. Reece James juga Ya, Rizim bagus sih. dengan ada back, gue tapi nggak tahu apakah bisa main full atau enggak. Cuma kan kemarin udah main ya menjelang akhir babak kedua kan masuk kan. Kalau dari prediksi skor kira-kira Inggris sama Argentina berapa pada 8,5-0 lah. 8,5-0. Bandar judi tuh ada setengahnya tuh. Banyak Oh, banget biasa judi Pak nih. Congs. Ada setengahnya biasa judi nih. Kok ada setengahnya? 8,5-0. Nih agak janggal nih ya. Biasa judi tuh ada setengahnya tuh. Berarti berapa tadi? Ya paling tipis 1-0, 2-0 gitu lah. 1-0 atau 2-0 ya unggul Inggris. Baik, kalau dari Kempau dari segi Argentina, dari sisi Argentina mungkin lo ada counter atau pendapat? Ya, Messi terkait nggak bisa pertandingan? diberhentiin lah menurut gua. Dengan cara yang sama, maksudnya Tembok? apa? Diberhentiin tembok? Ditabrak sama Messi tembok. Damn. Tetap ditabrak Tetap ya. Jadi ditabrak. kartun-kartun gitu. Messi bablas aja. Even Ronaldo nggak bisa memberhentikan Messi anjir. Ya emang nggak ketemu anjing. Iya benar. Itu bener kan berarti kan emang nggak bisa berhentiin. Nggak, tapi kalau gue ngelihatnya gini, kayaknya untuk meladeni permainan Inggris, Argentina bakal main pinter sih. Dengan komposisi pemain juga yang mungkin secara umur mungkin rata-rata umurnya lebih tua daripada Inggris. Jadi mungkin bukan yang main sangat ofensif, tapi benar-benar aliran bolanya tuh sangat dipikirin, main cerdas, main cantik. Dan gue memprediksi justru malah Argentina bisa jadi membiarkan Inggris untuk bermain-main di wilayahnya mereka sambil menunggu kesalahan. Kemudian kita tahu di depan sana ada Messi yang dengan cara apapun gue yakin Argentina akan menemukan jalan untuk bisa nyampe bola itu ke Messi. Atau catatannya adalah jangan lupa di sini ada pemain-pemain ofensif lain juga yang bisa bikin peluang tanpa harus lewat Messi. Jadi bisa jadi hati-hati juga buat Inggris, maksudnya bisa jadi Inggris terlalu overfokus kepada Messi, malah permainannya nggak mengalir ke dia, bisa jadi. Sebenarnya Tapi bisa jadi juga itu emang bukan karena Messi nggak dapat suplai bola, tapi bisa jadi emang jadi pemancing aja. Gitu. Ada sebenarnya gue lebih takut Julian Alvarez. Iya, ya, ada daripada juga Alvarez. Iya. Golnya bagus banget kemarin. Dan Iya, betul. gua juga ngeri kalau misalkan Toro main dari awal, Toro tuh juga bisa jadi solusi menurut gua di lini depan Toro ketika Masa Toro Margen? wow. Saya Allah. Masa tiba-tiba uka-uka anjing. Maksud gue kalau Toro main dari babak pertama, menurut gue dia juga punya ini ya catatan konversi Lautaro Martinez. konversi gol yang baik gitu. Ya bisa jadi solusi ketika pemain Inggris terlalu fokus ke Messi. Apalagi maksudnya dengan keberhasilan dia memberhentikan Haaland di pertandingan sebelumnya, buat gue jadinya ada kemungkinan akan memakai pola yang sama untuk menghentikan Messi gitu loh. Tapi dengan segala macam pengalaman ya, kalau kita ngomongin pengalaman, tim Argentina ini bukan tim yang dibentuk sehari dua hari ya dengan komposisi pemain yang sekarang. Mereka juara di 2022, terus kemudian gak banyak perubahan ya, mungkin ada beberapa tambahan nama baru, tapi Inggris nih menurut gue, bahkan kalau ngomongin dari final Euro 2024 aja, ini kan banyak nama yang keganti juga gitu. Jadi
secara kolektivitas permainan mungkin Argentina akan lebih unggul dibanding Inggris sih. Itu gue melihatnya gitu. Jadi kayaknya akan dibiarkan bermain-main, tapi pertahanan Argentina akan solid, menunggu peluang dan kesalahan, counter bisa jadi masuk. Dari sejarah gimana nih 2 pertandingan ini? Nah, ini yang menarik. Ini kan juga jadi pertandingan yang punya catatan sejarah yang masih diingat sampai sekarang di perempat final Piala Dunia tahun 86 di mana 86. terjadi gol tangan Tuhan Maradona. Itu persis lawan Inggris waktu itu Di dan Meksiko juga ya? di Meksiko, tapi ini mainnya di Amerika sih nanti. Mainnya di Amerika. Cuman maksud gue di ajang yang sama, cuman mungkin stage-nya beda ya. Sekarang ketemunya di semifinal, tapi kita kan tahu bahwa kalau VAR saat itu sudah ada, mungkin nggak akan pernah ada gol tangan Tuhan Jangan gitu. lupa juga satu lagi, Heeh. tragedinya si Diego Simeone dengan Beckham. Iya itu juga Itu jadi salah kartu satu merah ya? catatan Yang itu. Jadi catatan yang bikin pertandingan ini makin panas juga menurut gue. Ini juga pertemuan yang menarik sih ya, karena kalau gue ngelihatnya kan Argentina jadi satu-satunya wakil non Eropa di semifinal Piala Dunia kali ini. Jadi gue berharap sih sebenarnya dominasi Eropa bisa diruntuhkan oleh tarian tango dari Argentina. Oh, jadi pas diserang pada joget gitu ya. Iya, Gordon gocek-gocek gede-gede. Molina gede-gede. Tapi kira-kira Pau dari lu Ya. lihat lah Mas gua kanan kirinya Inggris nih cukup ngeri. Anthony Gordon, nggak ada yang ngeri lagi. Anthony Gordon yang kemarin sempat ngacak-ngacak lini pertahanannya Norwegia gitu. Mm-mm. Lalu Bukayo Saka yang juga bisa dikatakan pemain yang sangat baik ya. Ya. Mungkin sebagai salah satu right winger yang diperhitungkan di dunia pada saat ini. Hmm. Apakah dia bisa nembus pertahanan dari Christian Romero sama Lisandro Martinez, Pak? bisa. Bisa kok. ya? Bisa. Ya di mimpi lu sih bisa ya, gitu. Enggak. Karena Gua- kalau bicara dari segi back dari kedua tim menurut gua Mm-mm. yang akhirnya diunggulkan adalah back dari Argentina. Iyalah, Despite of jelas. Apalagi itu Martinez. Lisandro Martinez back Apa terbaik yang di Liga ngarepin? Inggris lah, gila lu. Apa yang lu harapin dari Lisandro Martinez? ngegolin kemarin. Gue ngebelain soalnya gue MU. Nggak, kemarin kan ngegolin juga. Dia Nah. sebagai salah satu CB yang juga baik. Tapi ini kalau gue melihatnya gini, Sergio Romero dan Lisandro Martinez adalah dua back yang Liga bermain Inggris. di Liga Inggris, sehingga seharusnya mereka tidak asing dengan cara permainan Inggris. Ya, gue bisa bilang Inggris mungkin bisa merepresentasikan Enzo liganya juga juga. Enzo. Perlu diingat juga Heeh, penyerangnya Kane sama Bellingham heeh, nggak main di Inggris. iya. Jadi bisa Mhm. jadi mereka juga tidak terbiasa dengan Inggris sama Liga Jerman Enggak levelnya bagusan Liga Inggris. Oh. Jadi menurut gue Kalau sama Liga Italia, kalau sama Liga Italia, bagusan Liga Italia. itu Di zaman masa itu, 90-an di masa ya. itu ya. Enggak, tapi maksud gua iya Kane sama Bellingham nih adalah dua nama yang perlu diwaspadai, tapi gue yakin backnya Argentina itu justru akan main solid dan rapat untuk bikin kerjasama dan kolaborasi antara Bellingham dan Kane nih berantakan gitu. Oke. Prediksi gue kayaknya mereka berdua berantem deh nanti. Salah satunya terus kartu merah. Cuti Romero sama Licha Martinez berantem maksud lu? Enggak. Kok bisa? Kane sama setim Bellingham. Satu tim berantem. Mm-mm. Emang Belgia. Si Trossard sama Yuri Tillmans. Belgia berantem. si Kevin De Bruyne sama Courtois juga berantem loh, perang Itu kan dingin. Selingkuh gara-gara ya? Selingkuh. ceweknya kan. Emang kan wanita racun dunia kalau kata Selingkuh gitu. Nah, Ya, tapi itu sih gue ngelihatnya kayaknya kalau dibilang bisa nembus, justru yang tadi gue bilang emang sengaja dibiarkan bermain-main sih, Andre. Agak ke belakang dikit mungkin sih. nah, bicara dari counter attack yang mungkin akan diharapkan sama pemain Argentina menurut Kempa. Yes. Kira-kira back dari Inggris nih yang mungkin beberapa pandit juga setuju kalau back Inggris nih Pak Chong bisa dikatakan katrok lah, kurang baik lah gitu. Maksud Kurus gua semua. kalau sampai Inggris akhirnya nanti ada serangan balik dari Alvarez, Enzo Fernandez, McAllister yang semuanya maju, apakah Guehi sama John Stones bisa ngeredam? Sebenarnya kalau bisa dibilang sih ya ini level back Inggris sekarang paling back jelek. tengah ya, back tengah ya. Sekarang ya memang paling tinggi mungkin ini. Di luar yang nggak dipanggil Harry Kane. Harry Maguire. Sisanya ya siapa lagi ya mau Tomori. Tomori. Mendingan kopi Tomoro. Iya. Besok dong. Itu maksud gua. Tomoro kalau mau tapin, iya maaf tuh. Cuman ya harusnya Johnson sama Gehi mereka
walaupun musim lalu City ya dua-duanya. dulu City tapi nggak banyak bermain bersama. Iya. Harusnya chemistry-nya bisa lah untuk itu. Tapi di sisi lain juga back Inggris yang lain selain Calobah ya. Satu lagi kan si Konsa kan. Konsa kalau bisa tahu tengah. Kita memang dari dulu bersepuluh. Ya, Konsa kalau misalnya Konsa main di tengah mungkin nanti si Rhys Kotsa. James yang di Asik. kanan. Queens of the Stone Age. Itu juga- Stones ditarik. Ya, karena Atau Jet Spence? Spence tuh kemarin bagus banget loh banyak. Iya, kenapa akhirnya kalau dilihat dari starting lineup predicted ya? Ada gue ya deh. Itu Oh iya kayaknya betul, makanya dari kemarin awal pakai kayaknya. topeng Batman kan. Heeh. Eh, Cuman Pakai ini tali helm. perbedaannya Spence sama O'Reilly kan emang kalau si Jet Spence kan emang dia direct ke direct depan, lari ya, betul. lari. Maksudnya secara larinya. Kalau O'Reilly kan positioning dan Nah itu umpannya. gimana? Kalau menurut gua O'Reilly itu bakal nanti jadi O'Reilly kan Moremans, Aureli Moremans. masuk ke kotak penalti nanti dia. Kan dia memang lebih cut inside kan. Pasti akan menambah banyak jumlah pemain di area penaltinya si Tapi siapa? kalau dia maju nanti Messi jadi kosong. Nah, kan itu gunanya Anderson Oke. atau Declan Declan Rice. Rice yang akan menambah. Enggak, ini sesi bukan diskusi, ini debat loh. Main gue nonton aja biarin. Iya, Jadi ini nimpalin biarin aja aja sekali. nimpalin lu anjay. Ya. Enggak, tapi ya dan ini ya maksudnya kan Argentina mungkin sebagai juara bertahan mungkin secara hasrat tidak sebesar 2022 ketika emang belum ngasih juara ke Messi lah dalam arti gitu. Gue ngelihatnya sih seperti itu, tapi karena sudah sampai sejauh ini di semifinal, menurut gue justru hasrat untuk bisa nih kayaknya 2 Messi jadi lebih besar gitu karena sudah sampai sejauh ini. Jadi ada kemungkinan akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan ini sehingga bisa sampai ke final. Dan jangan lupakan juga ada satu mitos yang masih berlaku sampai hari ini, kalau nggak salah dari Piala Dunia 98, itu negara yang masuk final Piala Dunia selalu ada pemain internya. Dan pemain Inter di 4 negara ini cuma ada di Argentina sama Prancis. Jadi bisa jadi ya finalnya ulangan gitu, bisa jadi gitu. Berarti antara Inggris lawan Spanyol ya finalnya ya. Kagak ada pemain Internya, Kenapa gimana harus ada Inter sih? Enggak, itu emang mitos dari Inter dulu selalu Milan. gitu. Inter Miami. Ya iya Inter Milan. Internasional klub Brazil. Nah, itu. Internasionale. Iya, tapi Iya, itu iya. mitos yang selalu berlaku dari Piala Dunia 98 ya kalau nggak salah. Mitos itu ya, apa dari Gua lupa gua. ya pokoknya udah berlangsung lama gitu. 98 siapa? 98 si Luis Ronaldo Nazario. Soeharto. Habibie juga di 98 sih. Habibie juga di 98 sih. Ronaldo Soeharto. 9. Ronaldo 9. Terus Internya siapa? Ya Ronaldo 9. Di Prancisnya siapa? Manchester kalau nggak salah. Enggak, Jorkaeff. maksudnya enggak harus dua-duanya, Oh, tapi enggak harus Jorkaeff dua-duanya. ada. Iya, Jorkaeff. Gitu. Ya. Gitu. Berarti- Ya itu mitos ya, lagi-lagi mitos ya. Cuman kan kalau misalkan 2006 siapa? 2000 banyak banget, gila lu. Dites. Banyak banget. Atrasi. Gila lu. Banyak banget tuh. Kalau prediksi skor Kempa menurut lo Argentina Inggris? Easy win sih kayaknya. Easy win buat Inggris. Iya, masa gitu easy win buat Inggris enggak. Alot sih menurut gua 1-0 juga kayaknya. 1-0 late goal extra time. Menarik ya. Argentina dramatis. Messi nggak? Enggak sih, enggak harus. Bebas siapa aja. Martinez kayaknya nyetak gol. Lisandro Martinez. Bisa. Ada Itu ada 3 Martinez itu. Lisandro Martinez. Ya. Terus menit 118 golnya. Ilah. Infantino banget. Infantino. Males banget denger ini konspirasi Argentina. Dan Ya. ya itu lagi-lagi gue juga memprediksi akan ada intrik-intrik dan keputusan-keputusan wasit yang mungkin Kartu merah nggak? kalau kartu merah gue nggak tahu, tapi ya kayaknya akan ada keputusan-keputusan yang bikin kayak anak FIFA lo gitu, ada tuh kayaknya. Berarti Bodoh, penting juara. Inggris kan? Inggris. Masih. Kayaknya kemarin udah nih Kwanzaa. Kali ini siapa ya kata wasit gitu tuh. Kata wasit, kata itu Konsa. Enggak, orang kita bersepuluh. Masa digituin lagi sama Kata Thomas Tuchel? Tuchel, Masa emang digituin lagi sama Tuchel? bersepuluh. Emang kita Ya, 10. emang akhirnya keputusan Tuchel nggak bawa pelapis back kanan atau back kiri yang mumpuni sih menurut Bek gua. kanan sih, menurut gua, ya walaupun Ya, kalau mumpuni di Inggris TAA. Di luar itu kayaknya nggak ada lagi. maksudnya back Rhys kiri, James, sorry. back kiri kan masih Rhys James kan main kan. Iya. Kayak di bawah. Cuman kan untuk back kiri kan ada Luke Shaw, Luke ada Shaw. Lewis Hall. Robo?
Robos Scotland. Oh, Robos Scotland ya? Scotland. Sorry. Mainnya di Inggris. Main di Iya. Inggris ya. Menurut gue kalau gagal nanti akhirnya kalaupun Inggris gagal akhirnya keputusan itu ya akan dipertanyakan sama banyak orang sih. Banyak fan Inggris. Kyle kayak Ya, Walker karena ada emang kan? pemilihan squad Kyle dari Walker Thomas udah tua Tuchel banget. Udah tua ya. dari sebelum Piala Dunia bergulir juga udah jadi pertanyaan ya sebetulnya buat warga-wargi ya. Ya. Oke. Berarti Kok panggilan sapaannya kayak kenal sih? lupa. Berarti emang menurut Pacong unggul tipis 1-0 2-0, menurut Kempau juga unggul tipis tapi di late extra time 118-1-0 buat Argentina. Nah, Kalau tebakan gue benar, gue kirimin 50.000 via GoPay ke yang viewers kita beruntung. komen kan? Di Dari komen. komen. Enggak bukan. Anjing, masa lu semua yang komen anjing. Yang komen dikasih Kempau ya. Gocap. Dikasih Kempau. Kempau kasih Dikasih gocap. Iya, Jadi gocap. kalau Kempau mah kalau ada gua. 3 juta orang yang komen berarti 3 juta Ya, nyampe 3 itu juta. ya. Easy lah. Gitu. Enggak lah, jangan gue 3 juta mah kita ke New York ya, Ting. Tapi setelah Piala Dunia tetap ngangong di sana ngangong. dia ngapain anjing di Madison Square Garden anjing. Nonton Panji stand up paling misalnya. Iya, paling ngobrol sama Panji. Ya. Seru ya, tapi Oke, dari lu berempat. gantung. Andre udah nengok kayak oke, gua ambil alih lagi. Dari kita berlima, kira-kira terutama dari lu berempat. Kira-kira dari prediksi skor pertandingannya tadi kan dari represent masing-masing negaranya udah. Sekarang gue penasaran kira-kira prediksi yang bakal final siapa lawan siapa? Dari lo dulu, Chan. Gua Prancis Inggris. Prancis Inggris. Oke, kalau menurut lu Pau? Ya gue kalau berharap sebenarnya gue berharap Inggris Spanyol, tapi karena gue jagoannya Argentina ya Argentina Prancis. Argentina Prancis. Oke, berarti Ngulang dong. 2022 Seru, ya. seru. Ya, di Buat replay gue final yang diulang tuh jadi ada momen buat balas dendam dan tensinya bisa lebih panas. Final 2022 kan udah seru banget, gila. Seru Walaupun banget itu final itu. Apakah bisa lebih seru dari itu? Bisa jadi karena ini ada dendam, hasrat dan segala macam yang mungkin kayak anjing gitu. Gue kalah nih kemarin nih, kita harus menang. Berarti Prancis ya yang menang. Ya, Prancis Argentina. Oke. Prancis yang juara. Argentina. Oh, kalau menurut Kiting, kira-kira prediksi yang bakal jadi final nanti? Gue sih Spanyol Argentina ya. Ini udah saatnya Yamal ngambil tahta Messi. Oh. Tiba-tiba Yamal deh. Yamal tiba-tiba 16 gol gitu kan. Iya. Baru 1 gol loh dia. Kan ada 6 lagi. 6-nya nanti di Argentina. Oh. 1 sama 6. 1 plus 6 sama dengan 17. Enggak, Enggak ya? goblok. Beda. Itu goblok yang ngomong kayak gitu goblok. Si Lionel Ukurannya Messi dulu 8 ya? 1 tambah Sama Mbappe ya? 8. 8 sama Mbappe. 8 sama 8 ya? Kalau terakhir menurut Pacong prediksi final siapa lawan siapa? Kalau seru sih pasti kayaknya Prancis Inggris ya. Prancis Inggris. Kalau Tapi yang seru Bisa ya ulangan Inggris Spanyol juga tuh Euro 2024 sorry. Spanyol Oh, gimana sih? ya bisa. Cuman kalau gue ngelihat permainan yang terbuka gitu, Prancis dengan permainan terbukanya terus si Inggris dengan determinasinya sih kayaknya bakal seru sih ya. Seru sih. Saka ketemu Saliba. Arsenal lagi tuh ya. Inggris kalau masuk final konsanya mana? Emang nggak diajak kata Tuchel. Yang kita bersepuluh. Itu lagi di bawah. Terusin aja sampai selesai. Sampai Dipakai- selesai. Dipakainya lagi tuh. Sebenarnya kalau Norway lolos ya. Jangan kalau- Menarik banget sih kalau Norway itu lolos Iya. sampai final. Kemarin sayang. Norway lagi ngedayung pulang tuh kayak mereka. Gua rasa Vicky Burku orang Norway deh anjing. Vicky Burki. Tapi menurut gua Inggris emang pantas menang sih kemarin. Enggak, Norway buat gua. Kalau enggak ada Sorlot bodoh itu, Kata dia kan dia nggak ngelihat katanya. Waktu dia ngelihat udah terlambat. Katanya. katarak, Anda katarak Sorlot. Halan itu Ada Fojinya katarak. Fojinya katarak sebelah mata kirinya. Ya. Oke, itu Diserang aja. loh dia. Ya. Apa? Udah. Diserang netizen dia. Oh Sorlot, iya, iya, Sorlot ya. diserang dia. Dia minta maaf. Udah kalau lo Andre gimana Andre? Gua Lu pribadi deh terakhir nih. menurut gua sih finalnya Inggris Argentina ya. Jadi semifinal dibawa ke final. Enggak. Menurut gua sih gua pede di replay match antara Prancis Argentina ya. Karena gue sepakat bahwa mungkin Prancis punya dendam yang nggak terbalaskan di 3 sama waktu 2022 saat itu
yang dimana seharusnya dengan skuad yang lebih dalam, terus ada peran pemain kayak Olise, Due, terus Dembele yang juga sekarang lagi on fire. Menurut gua kalau misalnya di final ngelawan Argentina bisa ngebalikin keadaan sih buat juara Piala Dunia. Dan jangan lupa final, kalau Prancis masuk final, perbedaannya sama final 2022 kipernya. Sekarang kipernya jauh lebih matang, kiper Prancis. Kalau udah bold gitu kenapa harus naruh ini? Kenapa harus ditaruh? Kenapa harus ditaruh kalau udah bold statement gitu? Kayak udah selesai. Gue terserah nungguin follow up ya gue. Udah nggak ada, udah itu udah. Udah, tutup. Nggak bisa itu udah bagus. Ya itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Abis itu masih ada game sih. Masih ada games tapi kita mau jadiin segmen, maksudnya another episode kan. Kalau gitu mungkin itu aja kira-kira yang kita sampaikan pada episode kali ini. Gua agak skip, sorry. Terima kasih atas waktunya teman-teman udah menonton. Jangan lupa di-subscribe di 4back Football Podcast dan di sosial media kita juga di Instagram, di TikTok, di 4back.football. Jangan lupa di-share video kita, di-like, di-komen, dan jangan lupa dipencet juga hype-nya. Terakhir, gue Andre, Kiting, Ican, Kempau, dan Pacong undur diri. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Tuhan bersama Argentina. Iya, Apa? pas banget itu. Apa? Pas banget. Pas banget apa? Spanyol menang. Yoi. Full time teman-teman, Spanyol unggul dengan Dan- Argentina dengan skor 1-0. Lagi-lagi Argentina kebobolan dari sisi kanan mereka. Molina Ya, lagi. betul. Tapi menurut gua determinasinya dari teman-teman Spanyol benar-benar keren sih. Maksud gua kayak lu bisa lihat, gua lupa tapi shoot on goalnya ada lebih dari 11 di pertandingan ini dibanding 0 dari teman-teman Argentina. Lu Akhirnya bayangin. dari satu sih. Satu akhirnya di Messi. menit 100 berapa gua lupa ini. Cuman capek ya nonton pertandingannya. Capek. Ya, apapun statistiknya, intinya adalah Spanyol menjuarai FIFA World Cup 2026. Selamat. Di prediksinya EA Sport bener ya. Prediksi ya. 5 kali win streak eSport teman-teman memprediksi siapa yang menang di Piala Dunia dan Congrats Spanyol. Kita ketemu di Piala Dunia 2030. Yes, tim terbaik tetap Belanda. Capek guys, selamat malam. Selamat pagi. Lagi. Dadah.